kata yang kerja. Jadi kita tuh ada tugas ini Bapak, mungkin kami akan nanyakan beberapa banyak hal ya Pak tentang usaha tape ini. Tapi itu tidak bakal kita share di media sosial, cuma sampai di kelas saja ya Pak sebagai bahan ujian gitu Bapak. Mungkin langsung ke pertanyaannya. Ini Pak, latar belakang munculnya ide usaha ini tuh gimana Pak awalnya? Ini kalau menurut pendirinya ya, menurut founder, dia itu melihat potensi tape itu karena jual keranjangan kan, awalnya di pasar kan dipikul kan. Nah, sedangkan produksi bahan baku singkong di Bondowoso itu melimpah sampai harga jualnya tuh murah sekali. Awalnya dari sana, akhirnya pendiri Tape Handai 82 itu mencoba buat. Awalnya buat, terus walaupun tidak langsung tapi dijual masih rugi, dibuang terus ya. Masih ya namanya juga awal ya. Setelah sekian lama, kurang tahu berapa tahun, barulah mulai dikenal. Yang katanya pendirinya itu boomingnya itu sekitar tahun mulaian itu diawali sekitar tahun 80-an. Terus sekian lama ya sudah mulai jalan, tapi puncaknya itu sekitar tahun berapa mulai bilangnya lupa saya kalau tahu, bilangnya gini, mulailah itu matahari sudah mulai bersinar itu 5 tahunnya saya kurang tahu berapa, apa sekitar tahun 90-an atau saya kurang tahu juga, karena sempat juga ekspor ke Belanda juga tahu, pernah ke Hong Kong juga pernah, ke Jepang juga pernah. Cuma tahunnya saya yang lupa. Terakhir saya di sini waktu itu sudah sekitar tahun 2007 2008 mungkin ya. Itu pernah kirim ke Jepang. Itu terakhir kali sudah. Terus akhirnya ada permintaan lagi ini, terus kita tidak menyanggupi karena persyaratannya terlalu terlalu berat ya. Sebetulnya bisa sih, karena ukurannya minta yang 7 cm sekian. Kalau terus ada yang 9 cm kepotong, yang 2 cm ini nggak kejual akhirnya. Harganya di sana. Harganya mau disesuaikan dengan dinaikkan, nggak mau. Ya, akhirnya kita ini sampai di situ aja. Oh itu ya Pak latar belakangnya. Kalau untuk apa sih Pak yang menjadi keunikan produk ini dibanding yang ada di pasar lain gitu? Di Tape 82 ini apa gitu? Pertama kualitas singkong ya. Pertama dari kualitas singkong itu sudah kita dari harga. Kalau di yang lainnya itu jangankan di pasar, di merek-merek lain itu satu kintalnya itu 360.000 rata, sudah hampir sama. Kalau kita 500.000 satu kintal. Jadi satu kintalnya selisih 140.000 harga singkong. Yang jelas sudah kualitas pasti beda. Beda. Itulah kualitas singkong beda. Terus ya dari itu sebetulnya dari kualitas singkong ya kita menentukan semuanya akhirnya. Satu, tapenya pada saat masak itu tahan lama. Kedua, tidak berair. Hampir dipastikan manis, itu aja. Kalau untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang usaha ini tuh apa Pak? Kalau tujuannya sebetulnya itu ya namanya juga bisnis, ada mutunya ya. Karena foundernya bilang gini, saya ingin membuat usaha ini satu yang utama, bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya, jadi istilahnya itu ya pertama lingkungan sekitar itu ya buka lapangan kerja. Ya, yang di toko itu saya kan di sana mulai tahun 2005. Saya orang dekat di sana, belakang toko sana. Situ di tahun 2005 saya masuk di Tape 82. Termasuk di daerah sini nih, pabrik ini juga banyak yang kerja dulu di sini. Tapi karena seiring perjalanan waktu juga kata dampak Covid juga mulai produksi menurun, sebagian sudah ada yang buka usaha sendiri, ada yang sudah bekerja di tempat lain seperti itu.
Tapi kebanyakan yang kerja hampir 100% ini pekerja lama semua. Bahkan ada yang 35 tahun yang kerja di sini. Yang kerja di sini paling muda, yang paling sebentar tuh saya 20 tahun. Lainnya sudah di atas itu, ada 27, udah 26, 28 seperti itu. Kalau menurut Bapak nih, mengapa sih usaha tape ini tuh dianggap layak dijalankan dari berbagai aspek seperti hukum, pasar, lingkungan, dan teknis gitu? Satu, yang pertama limbahnya itu sedikit. Karena seperti singkong, kulit singkong itu kalau kita produksi, kulit singkongnya itu tidak berbuah. Jadi bermanfaat bagi peternak sapi itu terutama ya. Juga kadang ada yang kambing juga. Nah, itu hanya sebagian kecil saja yang terbuang. Jadi limbahnya sedikit. Kedua, kalau misalkan harga singkong itu pertama itu murah ya, karena kita produksinya mengangkat oleh-oleh Bondowoso, akhirnya kan booming semua mencari tape, akhirnya kebutuhan singkong meningkat, harga bisa naik dengan sendirinya, permintaan banyak, akhirnya harga naik sendiri. Berarti apa ya, alasan utama dibangun usaha ini tadi itu ya Pak, karena kayak ada potensi yang besar Ya, dari Bondowoso. yang besar. Kedua, yang ketiga atau yang keempat ya, usaha singkong ini tidak membutuhkan seperti pekerja itu yang harus lulusan sekolah SMA, SMP. Yang pekerja ini nggak ada yang lulus SMA. Di bawah itu bahkan ada yang belum bisa baca, kemarin-kemarinnya itu banyak. Jadi itu terutama itu yang bekerja itu bagian kupas singkong itu orang-orang yang sulit untuk mencari kerja di tempat-tempat lain dengan persyaratan yang harus paling tidak bisa baca, bisa menulis dan lain-lain. Kalau kondisi industrinya tuh yang relevan dengan usaha ini tuh apa Bapak? Maksudnya? Gimana ya Pak? Yang kalau kondisi industri itu semacam, coba dilihat tuh. Jadi kalau untuk tape ini mungkin industrinya tuh buat kedepannya kan emang bagus ya Pak, karena emang Bondowoso juga ciri khasnya tape ya. Kalau ini Pak, tapenya itu udah punya ini Pak, surat izin belum Pak, PLT itu? Sudah. Oh sudah. Halal juga. Oh, sudah halal, berarti aman udah ini. Sebetulnya gini ya, kalau orang punya usaha tape, kalau ingin istilahnya ingin maju misalkan, banyak pendatang baru itu kebanyakan yang mereka kerjakan itu kualitas ya, kualitas kurang dijaga. Kedua, mereka itu bersaing untuk menjual yang paling murah. Iya, tidak menjaga kualitas. Jadi saya pernah ini teman-teman, saya kan hampir kenal semua pengusaha yang di itu ya, yang di pick up ya, teman-teman itu. Coba kamu tuh kan nggak banyak sih, paling cuma maksimal 7 atau 10 pengusaha lah paling banyak, mungkin sekitar 7 lah yang aktif atau 5. Kamu duduk bersama, panggil semua teman-temannya, jadi nggak usah kamu tuh melibatkan dinas atau apa, cukup lah kamu cuma berapa orang khusus ini apa pengusaha yang jual di pick up itu, kamu rundingan, tentukan harga. Jadi apa, untuk meningkatkan kualitas, pertama kamu meningkatkan keuntungan, kedua dengan keuntungan kamu banyak, modal sudah mulai ada ya, kamu baru bisa meningkatkan kualitas. Sekarang kan hitungannya rata-rata 1 kilo 10.000, 12.000 ya. Sedangkan resikonya kalau nggak laku itu 3 hari itu langsung dibuang. Nah itu salahnya di sana. Yang kedua, pada saat tape itu sudah terlalu masak atau hari ketiga nggak kejual, mereka nggak bisa mengolah menjadi olahan tape. Kalau di sini kan kalau sudah 3 hari misal ada sisa, tapi ya jarang sekali sih, bisa dibuat tape bakar, bisa dibuat roll tape, bisa dibuat kue muffin atau brownies.
dari jumlah itu kita yang retur dibuat produk olahan itu aja kita kurang. Kadang kita beli ke tempat lain disuruh buatkan kualitas yang bagus daripada kamu nggak punya usaha. Iya. Ini jual ke tapi 82 khusus dibuat kue. Jadi mereka itu ya kita kembali kepada SDM itu lagi ya. Jualnya itu misalkan sini jual 12 sudah rata 12, besok ada orang beli 3 renteng, Pak beli sama saya sudah 11.000, akhirnya dijual 11.000. Yang ini beli lagi ke sana, orang di sana itu 11.000, kok kamu jual 12, akhirnya turun lagi. Lama-lama turun lagi, akhirnya harga itu tidak sesuai dengan apa ya. Misalkan kalau kita buat usaha namanya dagang, itu kalau modalnya 100.000 itu kembalinya minimal harus 140.000. Itu kalau tidak ada risiko. Iya. Tapi kalau masih ada risiko dengan segitu bisa-bisa kita nggak dapat laba. Misalkan dari 10 renteng kita nggak kejual 3 renteng, habis sudah modal kita keikut. Nah itu yang tidak mereka pikirkan. Kalau menurut Bapak tuh apa Pak kelebihan dan kekurangan usaha tape ini? Ya kelebihannya kita kalau karena sudah menjadi satu oleh-oleh khas ya, pasti orang cari. Kedua, tape itu tidak bisa tahan lama. Nah, itu kekurangannya. Ya. Terus tergantung dari musim. Kalau sudah musim hujan, kualitas singkongnya kurang bagus, jadi tidak bisa bertahan begitu lama. Nah, kekurangan itu gimana cara kita mengatasinya? Yaitu kita harus bisa membuat olahan tape yang terbuat dari sisa tape yang sudah nggak bisa kejual karena terlalu masak, dalam artian itu masih manis ya. Nah itu kita olah jadi bahan olahan. Kalau kita nggak bisa seperti itu, saya yakin usaha itu nggak nyampe setahun, paling lama sudah selesai. Kalau Lata apa ya Pak, belakang yang punya usaha ini tuh emang punya kompetensi jual tape sebelumnya gitu ya Pak? Nggak ada. Karena di Bondowoso itu ya pertama singkong tuh dulu jualnya saya ingat masih kecil tuh di Pikul. Jadi orang tuh lewat wirawiri itu banyak singkong dijual dengan harga murah. Terus harga tape juga seperti itu di pasar. Bahkan sampai sekarang pun kalau di pasar 1 kilo maksimal 10.000. Kita jual di toko 1 kilo 25.000. Yaitu orang beli kualitas. Orang karena apa? Kalau orang dibuat oleh-oleh, yang pasti menghargai orang yang dikasih. Jadi tidak orang beli itu beli untuk kenyang kan tidak, makan sedikit tapi enak kan. Lain kalau kita beli untuk teman di sini ya belikan di pasar 1 kilo. Tapi kan kalau di luar kota datang ke Bondowoso mereka kebanyakan tugas dinas, oleh-oleh untuk pimpinan, untuk satu ruang kerja kan Jadi cari yang benar-benar sedikit tapi berkualitas. Berarti masa utamanya ini ya Pak, petani singkong ya masa utamanya. Oke. Kalau pelanggan utamanya itu berarti di luar kota di luar kota. Karena slogannya di Tape 82 itu di itunya tape pilihan khusus luar kota. Kayak gitu. Kalau itu yang nggak usah gitu. Kayak gitu yang mendukung potensi nggak usah. Oke. Kalau tenaga kerjanya tuh gimana Pak ketersediaannya sini? Aman ya Pak? Berapa jumlahnya? 12 orang. Kalau sama yang di toko semua 15 orang. Untuk sementara ini sistem dorongan ya, kita sehari kerja sehari libur. Karena setelah COVID itu baru kalau kita produksi 4 kintal, 5 kintal sampai lebih, nah itu 1 kali kerja, jadi 10 orang. Jadi karena sekarang masih produksi 2 kintal itu cuma 5 orang aja. Kalau untuk pesaing utama industri ini tuh sama kayaknya semua yang punya usaha tape mungkin ya Pak? Ya. Produk substitusi yang bisa menggantikan. Kekuatan pemasok kalau misalkan singkong nggak ada tuh gimana Bapak? Apakah berhenti produksi apa gimana? Enggak pernah berapa tahun yang lalu waktu itu baru-barunya boomingnya
harga kayu sengon. Oh, iya. Harga kayu sengon. Oh, iya. Jadi semua orang tuh mau tanam sengon semua. Jadi tidak ada yang tanam singkong. Jadi waktu itu sudah harganya mahal, kualitasnya juga kurang bagus, usia nggak sampai 14 bulan. Jadi singkong tuh minimal 14 bulan baru bisa panen. Waktu itu 8 bulan, 9 bulan sudah dipanen dengan terpaksa. Ya karena sudah kualitas sudah kurang bagus, akhirnya kita cari singkong keluar daerah Banyuwangi. Namanya singkong PP yang untuk tepung itu, hanya itu dipakai. Cuma rasanya tuh ada pahitnya. Itu dalam keadaan terpaksa. Berarti kalau misalkan nggak ada singkong dari luar Ya, itu pernah itu setahun sampai kalau nggak salah 3 tahun sampai 4 tahun seperti itu. Oh. Kalau untuk kekuatan pembeli dalam menentukan harga dan permintaan itu gimana, Pak? Ya, kita itu punya pelanggan sendiri ya. Yang tetap gitu ya, Pak? Iya, pelanggan tetap. Terus dari dinas-dinas itu di atas 50%. Untuk dinas itu belinya ke KPH 82. Karena kita satu ya mungkin kalau bicara kualitas mungkin kita satu langkah, satu strip di atas yang lainnya. Karena kita melihat dari kualitas singkong yang kita pakai. Kedua, olahan kita lebih banyak, lebih bervariatif. Juga kita ini untuk industri-industri yang lain walaupun bukan tape, kita juga kerjasama seperti keripik singkong segala macam yang ada di Bondowoso, asalkan mereka mempunyai PRT terus kemasannya yang memenuhi standar, kita terima. Juga oleh-oleh dari mana ya, dari Malang ada, dari Banyuwangi ada. Iya. Apa di sini juga kayak menggunakan teknologi yang canggih buat pengolahannya, enggak? Apa tradisional? Oh, tradisional. Sama mungkin seberapa besar besar kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kalau ancaman yang mengganggu usaha ini apa, Pak? Apa dari itu ya, bahannya itu? Tidak, kita kendala itu sebetulnya dari pemalsuan merek banyak. Untuk 82 itu di luar kota, Oh, itu 82 itu ancamannya. Ya. itu pemalsuan. Nah itu bikin kita pernah gini dulu, kita kirim sampai ke Probolinggo, Situbondo, ke banyak ya. Pernah terjadi akhirnya kita tidak kirim keluar kota. Kenapa? Kita kirim ke sana nih, ada yang beli satu renteng. Misalkan Mbak buka usaha, Iya. saya titip barang atau ambil beli dijual lagi. Itu dibongkar. Yang 2 itu asli, yang 3 lain sudah. Itu yang banyak. Jadi yang atas itu 82 asli, yang bawah bukan. Enggak. Sama potensi pasarnya tuh besar ya, Pak. Kan kemarin tadi udah jelaskan kalau misalkan udah sampai ke luar negeri gitu. Iya. Tapi berapa tahun yang lalu? Iya. Tapi di sini enggak sih. Cukup di dalamnya. Segmentasi pasar itu bagaimana wilayah usia? Enggak sih. Kalau segmentasi itu kan enggak, kan bebas aja kalau tapi yang beli siapa aja. Siapa aja yang mau. Sama segmentasi persaingan kuda ancaman. Ini dari Kalau- universitas mana? Dari Universitas Jember, Bapak. Kalau untuk karyawannya itu ada pelatihan nggak, Pak, sebelum ini? Enggak ada. Oh, jadi ya udah gitu. Mungkin cuma kayak ada kriterianya, Pak. Kalau misalkan kayak Usia. usia Enggak enggak, ada, ya bebas ya. makanya kita tuh bebas. Oke. Keunikan tadi udah. Lokasi distribusinya tuh di kota ya, Pak? Iya, di pecinan itu. Di Pecinan. Di sini produksinya ya. Iya. Jam kerjanya. Kalau jam kerjanya gimana, Pak? Jam kerja ya ini nunggu singkong, banyak singkong datang nih belum datang. Enggak pasti ya. Tapi Berarti yang nunggu kerja singkong. itu datangnya setengah 8 sudah datang.
Oh. Cuma singkongnya kadang jam 8, kadang jam 9. Kan tempatnya nggak pasti. Sekarang di sini dicabut, pindah sana kan gitu. Kadang kendala karena jauh, juga kadang jalannya yang sempit, jadi mobilnya yang mau keluar masuk juga susah. Kalau dari TP82 ini ada rencana buka ini nggak Pak, cabang di tempat lain gitu? Kalau cabang ada agen-agen itu, ini di sini ada 1, 2, 3, 3 tahun. Apa? Tapi semua di dalam kota semua. Oh, iya. Sistem gajinya tuh gimana Pak? Digaji apa namanya? Borongan. Borongan. Berapa Pak gajinya? Itu hitungnya per 1 kintal sih. Itu. Satu 1 kintal kuintal. singkong itu 115.000. Kalau lainnya cuma 80.000 sekarang. 115 per 1 kintal singkong. Layout produksi gimana sih? Layout. Untuk harganya tuh satu basic berapa Pak? 15. 10.000. Satu basic 10. Kalau untuk promosinya tuh cuma di toko apa disebarkan ke media sosial juga gitu? Enggak, di media sosial enggak ada. Tapi yang pesan online banyak. Pesan online lewat Apa? Iya, lewat WA. Oh, lewat web. Karena apa? Itu kan oleh-oleh. Sampai beli satu renteng nggak mungkin dimakan sendiri. Iya. Jadi dibagi. Nah dari itu orang rasa ya kok enak kan ada nomor HP saya di. Nah, itu loh. Jadi kita tidak di medsos, tidak. Jadi tapi mereka- tetap eksis. Iya, banyak kadang kalau satu hari ini ada yang kemarin tanya mau ke daerah Jabodetabek katanya bisa, tapi masih nunggu. Kayaknya dia apa ya? Mungkin teman-temannya ditawari juga nanti sekian. Kalau yang sehari itu bisa menghasilkan berapa basic Pak? Satu hari rata-rata itu kemarin 45 renteng kali 5, jadi 225. Jadi itu cukup ya Pak kalau misalkan dipecahkan ke luas gitu dalam satu hari? 225 besek, terus yang kotak kemarin kemarin tuh 10 45 55 275 besek. Terus kotaknya itu kemarin 80 kotak. Itu rata-rata per hari. Kalau nggak liburan. Kalau untuk layout atau denah produksi ini di depan itu apa Pak? Apa tempat pengupasan dulu ya? Di sini rumah kosan. Tempat pengupasan sini itu? Terus ada pengukusan, terus di depan tuh ada sortir dan pendinginan, terus peragian sama packing satu tempat. Pekerjanya tuh beda apa sama? Kalau Ya. misalnya yang pengupas ya pekerjaannya pengupas. Iya. Gitu. Itu mereka bagi sendiri, selisihnya cuma 5.000 dan tukang kupas, bagian kukus, biasanya yang bagian kukus itu yang lebih banyak biasanya. Oh, tinggal yang sekarang. Iya Pak. Gajinya per kuintal ya Pak? Iya, Per kuintal. per kintal itu dibagi 5 orang. Oh, berarti Jadi 515 itu satu hari sekarang ini produksi 2 kintal itu dengan uang makannya 260.000 dibagi 5 orang. Kerjanya paling kalau jam 9 1 2 3 4 jam. 4 jam setengah paling lama. Kalau modal itu dari sendiri apa namanya? Modal sendiri. Udah sendiri, jadi tidak ada pinjam bank atau berarti modal sendiri. Itu jumlah produksi paling sedikit 2 kintal, kadang dan kemarin 3 kintal. Nggak pasti tiap hari. Berarti bahannya tapi ini singkong ya Pak? Ini sama ragi. Itu cuma itu. Kalau untuk BC itu berapa Pak? Apanya? Satu BC-nya sendiri. Harganya. Iya, 6.7. Kalau di sini itu harga beseknya 1.400 kemarin. Terus saya ngambil di Banjarnegara, Jawa Tengah kemarin 1.300. Jadi biasanya nggak cuma besek sini aja. Ngambil dari jasa Iya. juga. Oh, Itu BC. kemarin baru datang belum dibuka 7.200 besek. Karena gini, besek yang dari sana itu walaupun sampai 1 tahun tuh nggak usah. 6 bulan. Kalau sini maksimal 3 bulan sudah harus habis. Iya. Padahal dimakan murahan apa itu. sana. Iya, karena di sini itu langsung diproduksi kan. Di ini cuma dijemur, langsung di. Kalau di sana di ini
direbus kayaknya, direbus dulu di Wah, yang apa lulus sumus dikeringkan apa ya, baru. Pak? Maksudnya kita tanya apa lagi yang dibutuhkan dalam Oh iya, aku ngecat mana? Coba deh. Apa aja bahannya? Kalau yang payback ini penghasilan. Kalau penghasilan per harinya tuh berapa berarti Pak tapenya dalam setiap penjualan? Kalau satu kali produksi ya kalau habis Itu kan 10.000 ya Pak satu BC. Itu sehari itu bisa laku berapa sih Pak? ya bisa habis satu hari kan. Oh. Kita tiap hari produksi, walaupun kita produksi sampai besok Iya. produksi ya tadi dianggap satu hari ini habis, Berarti cuma kalau butuh misalkan- waktu 2 hari 3 Oh, maksudnya kalau 230 BC berarti 2.300.000 ya. iya. Oh, 300. Iya. Modal awalnya apa gitu cuma Modal awalnya tuh udah tahu dan Oh, enggak. ada kita yang aja ada. kayak Apa penghasil apa labanya dari Per satu kali produksi itu tergantung besar kecilnya singkong gitu ya. Oh. Kadang walaupun bagus, kadang singkongnya kurang besar, berpengaruh pada jumlah hasil produksi. Jadi rata-rata itu satu hari dari tape itu kurang lebih 1 juta. Udah apa ya? biaya buat kalau biaya listrik per bulannya di sini tuh gimana? Biaya listrik itu 1 bulan nggak banyak sih ya. Oh cuma untuk kipas saja. Ya paling 150.000 saja. Oh, ada pakai kipas dulu, kipas dilihat. Untuk lain-lainnya enggak. Kalau barang-barangnya itu apa nih gitu? Ada berapa buah? Ada kompor ya Pak? Iya Enggak ada, bukan bahan. kompor. tungku ya. Ya, pakai itu. Berarti pakai kayu bakar. Iya, biasanya kayu bakarnya tuh Harinya berapa? Kayu bakar itu kalau nggak salah 1 bulan itu 825.000 kurang lebih ya. 1 bulan. butuh ini juga ya Pak, apa sih namanya? Keranjang. Apa sih sebluk tuh sama dua Ya, dandang. dendang. Dendang tuh yang gede ya Pak. Ya, Terus tempat pengeringannya itu ditaruh di mana, Pak? pakai buat tempe, pakai tempe pendingin. Gedang. apa buahnya biasanya tidak tahu. Kalau di toko tuh ada ini ya Pak, apa namanya dah? Komputer gitu ya buat Oh, enggak ada. enggak ada. Pernah Oh. kita pakai itu kemarin, pakai tab ya. Karena ini apa ya? Mungkin terlalu banyak transaksi kita pakai yang kurang mungkin ya. Akhirnya apa ya? Error. Oh. Daun pisang ya Pak lagi beli tuh. Ya, daun pisang itu rata-rata sehari 100.000. Kalau mau beli. Bahkan butuh banyak. Ya. Butuh mobil itu juga ya Pak, mobil box Oh, gitu. box ada nggak dipakai. Kita pakai bentor ada. Jadi kalau pakai mobil itu kita nunggu harus selesai, harus kirim sampai selesai kan. Tapi kalau bentor kita dapat 20 lenteng, ada pembeli nunggu, ya sebagian itu dibawa dulu. Kalau dulu produksi masih 8 kintal per hari ya pakai. Iya, Rencana struktur organisasi enggak ya? Untuk produksinya jam berapa ya Pak? Kalau misalkan kami dokumentasi boleh enggak Pak? apa? Buat Itu produksi. Produksinya. Seharusnya sekarang sudah produksi, tapi ini belum datang. Dan kapan mau ditunggu sampai nanti dibangga. Kalau minta di sini ada karyawannya itu ya Pak? Itu kayak Bukan itu tukang bangunan di depan. mau lihat dapurnya. Boleh. Hah? Iya, aku memang lihat ini ya alat-alatnya juga tadi Iya, ada itu kan sini. ada alat-alatnya biar kita tuh bisa mengidentifikasi Pisau, wadah tempe.